Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, urapi hamba-Mu, biar boleh menyampaikan dengan benar, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, mari buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Saudara-saudara, satu ayat akan kita baca. Sudah dapat saudara-saudara? Ya, amin. Kalau sudah dapat, kita baca satu ayat ini. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya mau mengucapkan Happy 4th of July. Happy 4th of July for us here, for American. Bukan juga hanya American, setiap kita yang ada di sini. 4th of July, Happy 4th of July. Tuhan, God bless Amerika. Amin. Ya, Tuhan memberkati Amerika. Tuhan memberkati tempat di mana kita tinggal. Nah, saudara-saudara, saya mau berbicara tentang apa yang kita ketahui sesungguhnya tentang kemerdekaan itu. Kalau di Indonesia, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kita gak lupa, kita upacara di situ ya. Nah, saudara-saudara, 4th of July itu Amerika itu sudah merdeka 244 tahun. 4 Juli 1776 Amerika merdeka dari Inggris. Bapak Ibu tahu itu. Negeri ini adalah negeri yang dikenal dengan negeri yang punya kebebasan, negeri yang punya banyak, the land of freedom, kira-kira begitu itu Amerika. Makanya orang banyak datang ke Amerika karena di Amerika ini adalah kebebasan itu sangat dijunjung tinggi. Paling tidak ada beberapa hal yang kita tahu seperti merdeka atau bebas untuk berbicara, merdeka untuk beragama atau tidak beragama. Di sini dilindungi, betul ya? Jadi yang bukan hanya merdeka untuk beragama, enggak beragama pun dilindungi di sini. Merdeka untuk masalah informasi, pers atau berita, merdeka untuk berkumpul, kita punya hak, punya kebebasan untuk berkumpul, merdeka untuk mempetisi negara. Jadi negara juga bisa kayak dievaluasi atau dipetisi oleh warga negaranya. Negeri ini adalah negeri yang bebas, saudara-saudara. Saking bebasnya, seringkali orang salah kaprah. Karena dia bebas melakukan apa saja yang termasuk melawan firman Tuhan. Pernikahan sejenis, aborsi, apapun itu menjadi hak mereka, human right buat mereka. Bebas menjadi salah kaprah, menjadi bebas sebebas-bebasnya. Bebas berpendapat, bebas berbicara, bebas berkumpul. Akhirnya juga bebas untuk demonstrasi, bahkan bisa sampai rusuh. Ya, sampai sedemikian rupa. Saudara tahu nggak, orang Amerika itu menghabiskan bukan hanya $1 juta untuk firework setiap tahun, tapi 1 billion tiap tahun. Saya coba selidiki, American itu, semua orang yang ada di Amerika ini, siapapun dia, waktu 4th of July semalam itu yang dibakar itu, uang yang dibakar itu 1 billion, bukan 1 million. 1 billion. Luar biasa. A lot. Dan menurut catatan, lebih dari 11.000 orang di Amerika ini tiap tahun, tiap firework itu injury. Tangannya kena petasan lah, atau harus dibawa ke rumah sakit. 11.000 orang harus dibawa ke rumah sakit setiap tahun, 4th of July. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita memahami tentang kemerdekaan itu? Apakah karena kita bebas, kita hak saya punya hak atas hidup saya, terserah saya mau ini, saya mau itu, atau bagaimana kita memandang sebuah kemerdekaan itu? Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, amin. Yesus yang mati di kayu salib telah memerdekakan kita. Bagaimana kita memandang sebuah kemerdekaan? Pertama begini, saudara-saudara. Yang pertama yang perlu kita perhatikan dari ayat yang kita baca tadi,
Kita itu diberikan kemerdekaan untuk melakukan hal yang benar. Ini yang pertama. Bukan apa yang kita mau. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang benar. Itu yang harus kita lakukan. Nah, masalahnya saudara-saudara, manusia ini seringkali nggak bisa menentukan mana yang benar sama mana yang dia mau. Karena keinginan manusia itu, kemauan manusia itu banyak. Betul ya? Dalam hati manusia itu banyak. Saya mau beli tas baru, Louis Vuitton. Saya mau beli sepatu baru, apa mereknya? Vans. Kalau anak muda kan senangnya Vans. Saya mau beli ini. Begitu banyak keinginan di hati manusia. Tapi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, maka yang pertama saudara-saudara, kita harus merdeka untuk melakukan yang benar. Banyak sekali saudara-saudara, kita nggak mampu melakukan yang benar. Kita tidak mampu melakukan yang benar, akhirnya melanggar firman Tuhan pun dilakukan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengingat akan kemerdekaan, seharusnya kita percaya, seharusnya kita mau melakukan yang pertama, bahwa kita harus merdeka untuk melakukan yang benar. Satu hari ada seorang pengusaha di Jakarta, saudara-saudara, waktu krisis di Indonesia tahun 1998. Di Indonesia krisis begitu, Bapak Ibu tentu ingat. Pengusaha ini dia kerja di bidang makanan, dan pekerjaannya ini membutuhkan banyak bawang putih. Satu hari waktu krisis itu harga bawang putih begitu mahal dan langka. Tiba-tiba dia ditawari, dia anak Tuhan, direkturnya ini anak Tuhan. Lalu dia ditawari, ada bawang putih berkontainer-kontainer tapi selundupan, harganya miring. Waktu anak buahnya tahu ya harganya, waktu anak buahnya cerita ke dia, bos, saya dikabarin nih, kita bisa belanja, bisa beli bawang putih, harganya miring, bawang putih selundupan. Wah, bos anak buahnya coba ngomong ke bosnya supaya beli aja, sebab lagi krisis begini, kita susah, beli aja, pasti untungnya gede. Dia punya lawan usaha, punya saingan. Tapi anak Tuhan ini bergumul, Tuhan, ini murah nih, tapi ini ilegal, ini selundupan. Lalu dia datang kepada Tuhan, ini kesaksian dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Lalu apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia bilang sama anak buahnya, jangan ambil, kita beli aja yang mahal, sekalipun kita beli aja. Wah, bodoh sekali bos saya ini pikirnya. Kenapa bos? Kenapa nggak diambil kesempatan ini? Bodoh sekali. Nanti saingan yang beli dong, nanti lawan kita yang beli. Tapi dia nggak peduli, dia bilang enggak. Saya mau lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, dia bilang. Tapi mahal. Dia beli, saudara-saudara. Ini kesaksiannya. Dan apa yang terjadi? Waktu dia beli, akhirnya yang selundupan itu dibeli sama lawannya. Lawannya dapat untung besar toh. Waktu ini diproses, pasar lesu. Dengar baik-baik, ini kesaksian yang luar biasa. Tuhan sanggup memberkati orang yang mau melakukan kebenaran. Dia bilang begini, saya kagum, saya nggak habis pikir Pak. Justru orderan banjir ke perusahaan kami. Saya harus tambah mesin ke Jerman karena mesin-mesinnya. Saya harus tambah mesin tahun 1998. Bahkan saya harus tambah mesin. Ketika seseorang mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dengar firman Tuhan, Tuhanlah yang memberkati engkau. Masalahnya, seringkali manusia nggak mampu melakukan yang benar karena hatinya yang dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat. Keinginan-keinginan keserakahan, mau banyak untung, mau dapat untung, nggak peduli firman Tuhan. Dia nggak bisa melakukan apa yang benar, nggak mampu. Kenapa? Karena hati nuraninya yang dikuasai oleh dosa dan keserakahan. Dia nggak mampu melakukan itu, tapi kesaksiannya luar biasa. Dia katakan, ketika dia berani putuskan untuk melakukan yang benar, dia nggak mau melanggar firman Tuhan, dia nggak mau melanggar hukum, sekalipun mahal dia lakukan, dia kerjakan, dan apa yang terjadi? Tuhan sanggup memberkati hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kau diperhadapkan dengan banyak pilihan. Ada sesuatu yang membuat rasa kita pikir gampang, enak, mudah. Tapi saudara tahukah kadang-kala itu melanggar firman Tuhan. Mari saudara-saudara, mari beranilah untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya orang yang merdeka.
Jadi saudara, kalau kita masih belum mampu melakukan yang benar, hanya yang enak saja, hanya yang apa yang kita mau saja, kita sesungguhnya belumlah merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Di Uni Soviet, saudara-saudara, tahun 1991 Uni Soviet bubar, runtuh. Nah, Uni Soviet menjalankan pemerintahannya dengan keras, tirai besi istilahnya. Lalu muncullah negara-negara baru setelah dia lepas, ya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Eropa Timur begitu senang, begitu merayakan kebebasan ini sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, justru di negara-negara Eropa Timur ini, prostitusi, narkoba, kejahatan yang terorganisir justru muncul setelah mereka merdeka, setelah mereka lepas dari Uni Soviet. Karena mereka begitu euforia, begitu senang, begitu rasa bahagia, bisa bebas, bisa merdeka. Tapi justru yang terjadi kemerdekaan mereka, kebebasan mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah yang pertama, kemerdekaan itu memberikan kepada kita sebuah keberanian untuk melakukan apa yang benar. Amin, saudara-saudara. Sekalipun itu berat, tapi lakukan. Saudara, dalam kehidupanmu engkau diperhadapkan dengan sebuah sikap untuk mengambil keputusan. Biarlah engkau melakukan segala sesuatu itu dengan benar, meskipun sulit, meskipun tidak menguntungkan, meskipun berat. Tapi biarlah kita merdeka untuk melakukan hal yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita mengingat akan kemerdekaan, yang harus kita ketahui, Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Amin. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Kematiannya di kayu salib memberikan kita keselamatan. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kenapa? Karena Dia yang memerdekakan kita. Kita sungguh-sungguh merdeka ketika kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, cuma masalahnya kemerdekaan itu membutuhkan pengorbanan. Kemerdekaan itu membutuhkan pengorbanan, bukan? Saudara tahu nggak? Ada 56 orang pemimpin bapak bangsa ini yang tanda tangan untuk kemerdekaan Amerika. 56 orang. Apa yang terjadi sama mereka ketika mereka berani untuk memerdekakan diri dari Inggris? Saya catat di sini. Mereka mengalami sesuatu yang menyakitkan, ada derita untuk mereka dan keluarga. 5 orang dari pendiri bangsa ini ditangkap dan disiksa sampai mati. 12 orang di antara mereka rumahnya dibakar. 9 orang dari antara mereka mati dalam perang. Nggak mudah, saudara-saudara. Ketika dia mau menyatakan diri untuk merdeka, ketika Amerika mau menyatakan diri untuk merdeka, 56 orang pendiri ini mengalami hal-hal yang sulit, mengalami hal-hal yang berat. Ada harganya. Enggak cuma-cuma. Kemerdekaan itu enggak cuma-cuma. Kemerdekaan itu selalu membawa sebuah harga. Ada harga yang dibayar untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Demikian juga dengan kita. Ketika kita merdeka dari dosa kita, ada harga yang dibayar. Harganya sangat mahal, yaitu darah Kristus yang mulia. Itu harus tertumpah. Putranya yang tunggal dari Allah pencipta harus dikorbankan. Itulah harganya, saudara-saudara. Itulah harganya. Sehingga lagu kita tadi, bukan dengan emas, bukan dengan perak kita dibayar, ditebus, bukan. Tapi oleh darah Yesus yang mahal, darah Yesus yang mulia. Darah itulah yang membebaskan kita. Harganya terlalu mahal. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada kita, berapa hargamu, saudara-saudara? Mungkin dunia bisa menilai engkau rendah, engkau merasa dirimu nggak baik, merasa diri kita nggak sehebat orang lain, citra diri kita, harga diri kita seolah-olah. Berapa harga dirimu? Berapa nilaimu? Nilaimu sangat mahal, yaitu semahal darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Darah itulah yang menjadi ukuran hidupmu sekarang. Betapa engkau dikasihi dan dihargai oleh Tuhan. Ada korban, saudara-saudara. Ada korban untuk sebuah kemerdekaan, yaitu Kristus mati di kayu salib. Masalahnya, saudara-saudara, seringkali orang gak sadar. Dia lupa kalau dirinya itu sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Dia lupa kalau dia itu punya kuasa sebenarnya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harga yang dibayar oleh Tuhan lebih, artinya harga itu adalah harga yang sempurna. Kematiannya di kayu salib. Jadi saudara, apa hargamu? Berapa hargamu? Tak ternilai. Kenapa? Karena Putra Allah harus mati di kayu salib demi engkau dan aku. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Ada satu hari, saudara-saudara, ada seorang pria tentara Prancis pada saat Perang Dunia Pertama. Waktu itu dia lari dari pasukan, disersi namanya. Tentara yang lari dari pasukan itu harus dihukum. Tentara yang harus meninggalkan tugas-tugasnya itu mendapat sanksi. Lalu karena dia takut dihukum, dia pergi ke rumahnya, dia bilang sama mamanya, "Mam, aku tinggalkan tugas tentara, aku nggak mau pergi bertempur, aku tak." Lalu dia bilang, "Sembunyikanlah aku di langit-langit rumah ini," gitu. Lalu mamanya ya udah izinkan, dia dimasukin ke sana 21 tahun. Itu mamanya harus kasih makanan. Kalau Mami Vin cuma 2 minggu. Ini 21 tahun mamanya harus kasih makanan ke atas itu, ke langit-langit. Dia tinggal di sana, pria itu. Dia tinggal di sana selama 21 tahun. Lalu saudara-saudara, masalahnya mamanya meninggal dunia. Nggak ada yang ngasih makan lagi. Akhirnya dia turun lah. Waktu dia turun dia bilang begini, "Ya sudahlah, mungkin ini sudah waktunya aku menyerahkan diri." Karena memang dia harus ditangkap begitu ya, karena dia melanggar sumpah prajurit. Jadi setelah 21 dilayani mamanya, lalu mamanya meninggal, dan dia turun. Lalu dia menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Dia bilang, "Saya menyerahkan diri, saya disersi, begitu, saya melalaikan tugas." Polisinya kaget, kepala polisi kaget, dia bilang, "Hei, kamu nggak tahu ya, kamu selama ini kemana? Memang ada apa? Ada berita apa?" Sudah lama, sudah puluhan tahun, maksudnya sudah tahunan yang lalu, sudah beberapa tahun yang lalu, peraturan tentang penghukuman disersi itu sudah dihapus sama pemerintah. Jadi masa sih? Dia bilang, "Pak, kalau tahu begitu kan saya nggak perlu ngumpet dia anjing ya, nggak perlu." Karena dia nggak tahu rupanya. Peraturan pemerintah itu bisa berubah-ubah. Jadi artinya tentara yang disersi nggak perlu dihukum, ada aturannya, aturan hukumnya. Jadi waktu dia mau menyerahkan diri, kepala polisi itu bilang, "Kamu selama ini kemana aja?" "Nah, memang ada apa?" "Ini peraturan ini sudah lama dirubah, sudah tidak lagi dihukum orang yang bisa." "Oh, kalau tahu begitu kan dia nggak perlu susah-susah." Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dengarin firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak tahu kita itu sudah dibebaskan. Kita merasa diri kita masih orang yang lemah, dibelenggu oleh dosa, kita tinggal dalam dosa, kita nggak bisa, kita nggak mampu keluar dari kehidupan yang jahat, rasanya nggak mampu. Itu salah. Kenapa? Karena sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah kalahkan. Penguasaan atas dosa atas kita itu sudah dihapuskan. Kepemilikan dosa atas hidup kita itu sudah digantikan. Yang memiliki kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memiliki hidup kita. Kadang-kadang orang-orang tidak mengerti, tidak sadar bahwa Tuhan itu sudah membebaskan kita dari dosa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kita, ingatlah bahwa Yesus sudah mati buat kita untuk menghapus dosa kita. Gunakan itu, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur kami telah bebas. Kami tidak hidup lagi di dalam dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kami, sebab darah-Mu berkuasa membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami. Kadangkala dalam kehidupan ini kami sulit, kami digoda, dibujuk untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kami, bukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sebab kami mampu, sebab kami diberikan kemenangan, dan kemenangan itu telah Engkau berikan kepada kami. Biar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin.